Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materi mengenai operator matematik dalam bahasa Python ya. Jadi buat apa kita mempelajari operasi matematik ini? Operasi matematik ini sangat penting ya ketika belajar sebuah bahasa pemrograman, karena hampir setiap kita melakukan pemrograman, kita berhubungan dengan yang namanya operator matematik. Ini menjadi dasar penting kita belajar bahasa pemrograman. Apa itu operator? Operator adalah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dan operan. Ya, nanti kita bahas di sini. Sebagai contoh operasi, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka 3 dan 2 ini adalah disebut sebagai operan. Ya. Ini adalah operan 3 dan 2 ya. Sedangkan tanda plus di sini ini disebut sebagai operator. Maka operator ini dilambangkan dengan berbagai macam bentuknya gitu ya. Contohnya seperti yang ada di bawah sini. Yang pertama ada penjumlahan ya, dilambangkan dengan tanda plus seperti yang sudah biasa kita gunakan. Kemudian pengurangan min, perkalian bintang ya, bukan menggunakan kali. Kemudian pembagian garis miring. Kemudian sisa bagi itu persen. Jadi persen di sini sebenarnya bukan mencari persen ya, tapi dia mencari sisa bagi. Gitu ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada pangkat ya. Pangkat itu dilambangkan dengan bintang 2 kali. Kalau tadi perkalian dengan bintang 1 kali, sedangkan pangkat ini dengan bintang 2 kali. Dan terakhir ada pembagian bulat ya, jadi pembagian ini kebalikannya dari ini sisa bagi. Sisa bagi ini mencari sisa pembagiannya. Kalau untuk pembagian bulat ini mencari hasil bulatnya. Nanti kita bahas. Yang pertama penjumlahan sudah kita sering gunakan ya, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ini proses penjumlahan ya, menjumlahkan nilai dari masing-masing operan. Kemudian pengurangan juga sama ya, dilambangkan dengan minus ya, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian ada perkalian. Perkalian ini dilambangkan dengan tanda bintang. Misalnya 2 bintang 4, artinya 2 dikali 4 sama dengan 8. Pembagian ya, 10 dibagi 5. Nah, pembagian ini tidak dengan titik 2 ya, tapi garis miring sama dengan 2. Nah ini sisa bagi atau persen ya, 11 di persen 2 atau 11 dibagi 2 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena yang dicari adalah sisa pembagiannya. 11 dibagi 2 itu sama dengan 5 ya kan. 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Maka sisa pembagiannya adalah 1 gitu ya. Kemudian pangkat, nah, misalnya 8 pangkat 2 berarti 8 dikali 8 sama dengan 64 ya. Atau 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4 gitu ya. Kemudian pembagian bulat, nah ini kebalikannya dari yang tadi ya, sisa bagi. Kalau ini 10 dibagi 3 sama dengan 3 ya, bukan di belakang komanya yang diambil. Jadi 10 dibagi 3 itu kan sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Maka yang diambil adalah 3-nya, bukan 1-nya. Sedangkan kalau menggunakan persen maka akan menghasilkan angka 1-nya, yaitu sisa pembagiannya ya. Seperti itu. Kita akan coba praktikkan menggunakan programmis ya, supaya kalian lebih mudah memahami. Kita masuk dulu biasa ke programmis Python. Ya. Oke, kita akan contohkan, kita akan buat sebuah variabel, misalnya x sama dengan 2 atau 3 ya, kemudian y sama dengan 7 misalnya. Maka kita bisa menggunakan beberapa operator, misalnya kita yang pertama menggunakan plus ya. Ini adalah kita buat sebuah komentar ya. Ini
penjumlahan, gitu ya. Oke, misalnya di sini kita jumlahkan ya, misalnya hasil sama dengan X ditambah Y ya. Maka kita menyiapkan sebuah variabel, yang pertama X ya diisi 3, kemudian Y diisi 7, kemudian hasil ini juga variabel diisi X ditambah Y. Artinya hasil ini akan menghasilkan penjumlahan, yaitu penjumlahan X ditambah Y. Kita akan buktikan ya. Kita akan panggil hasil ini untuk ditampilkan. Print. Kemudian hasil penjumlahan ya. Penjumlahan X ditambah Y adalah ya. Nah, di sini kita panggil hasil. Maka di sini artinya adalah kita memanggil hasil dari penjumlahan X ditambah Y ya, pada variabel hasil. Kita lihat ya. Maka hasil penjumlahan X ditambah Y adalah 10 ya. Maka nilai hasil ini akan berisi 10. Kenapa? Karena X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan pengurangan? Ya, sama ya. Kita tinggal ini dulu ya. Kita copy dulu biar lebih mudah. Di sini pengurangan. Di sini tinggal kita ganti sebagai minus ya. Ya, maka di sini kita ganti kata-katanya ya. X dikurang Y adalah, maka hasilnya akan, ini kita ganti dulu ya. Hasil pengurangan. Maka akan hasilnya, hasil pengurangan X dikurang Y adalah minus 4 gitu ya. Karena 3 dikurang 7 itu sama dengan minus 4 ya. Begitupun juga sama dengan yang lainnya ya. Penjumlahan, pengurangan, kemudian apalagi? Kita lihat ya. Ini perkalian ya. Kita coba yang perkalian. Nah, kita ganti saja yang di sini ya, biar lebih cepat ya. Oke, di sini misalkan kita ganti perkalian, maka perkalian gitu ya. X. Nah, ini ya. X dikali Y adalah hasil. Maka hasilnya adalah X kali Y 21. Karena 7 dikali 3 ya. Kemudian ada lagi pembagian ya. Kita coba di sini kita ganti pembagian saja. Nah, di sini pembagian. Kemudian di sini hasil pembagiannya adalah, kita lihat hasilnya 0, sekian ya. Nah, sekarang yang akan kita lebih perdalam adalah bagian sini. Di sini kita lihat sisa bagi ya. Sisa bagi itu berarti akan mengambil sisa pembagiannya. Kita lihat ya. Di sini ada kita ganti dulu ya. Di sini misalnya 10, di sini 3. Maka jika X persen Y ya, 10 persen 3, maka harusnya hasilnya adalah 1 ya. Kenapa? Karena 10 dibagi 3 itu kan sama dengan 3 ya. 3 kali 3 9. Maka sisanya adalah 1. Maka kalau misalnya kita ganti di sini, ini kita hapus saja ya. Di sini kita ganti persen. Mana persen? Ini ya. Oke. Hasil dari X persen X persen adalah, X persen Y adalah hasil. Kita lihat hasilnya. Di sini lihat X persen Y adalah 1 ya, maka prosesnya sesuai ya, berhasil. Artinya ini kita hapus saja, lebih simpel saja ya. X persen Y itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 10 dibagi 3 sama dengan 3. Yaitu 9 kan, 3 kali 3 9. Maka sisanya adalah 1 ya. Kemudian di sini ada pembagian bulat. Nah, ini kebalikannya ya.
pembagian bulat. Kalau kita bagi seperti ini, ya, nah, hasil dari X dibagi seperti itu adalah hasilnya, kita lihat 3, ya, itu kebalikannya. Kalau tadi sisa pembagian yang diambil, kalau ini dia nilai bulatnya, gitu ya. Misalnya 10 bagi 3 itu kan 3, sekian-sekian, maka yang diambil adalah 3, ya. Tapi hati-hati karena pembagian ini dia membulatkan ke bawah, ya. Jadi walaupun 3-nya 3,7 gitu ya, 3,6, dia akan tetap membulatkannya ke 3, seperti itu. Dan terakhir pangkat, ya. Pangkat itu kita lambangkan dengan bintang 2 kali, ya. Misalnya di sini kita ganti aja ya, 2. Di sini pangkatnya misalkan 4. Atau biar jelas 2 aja dulu ya. 2 pangkat 2. Kita coba ya. Di sini kita bintang 2 kali. Maka di sini maksudnya adalah X, ya, 2 itu dipangkat Y atau dipangkat 2. Maka kita lihat hasilnya, gitu ya. Hasil X pangkat Y adalah, kita lihat ya, hasilnya adalah 4. Kenapa 4? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalian bisa coba lakukan latihan yang ada di bawah sini nih. Kalian coba aplikasikan yang ada di sini. Misalnya di sini ada penjumlahan print 13 ditambah 2 seperti apa. Kemudian misalnya di sini ada operator, ya. Di sini ada variabel, misalnya apel sama dengan 7, jeruk sama dengan 9, buah sama dengan apel ditambah jeruk. Apelnya 7, jeruknya 9. Ya, maka di sini print buah. Buah maka akan menghasilkan 7 ditambah 9, ya. Berapa? Maka nanti kita bisa lihat hasilnya. Dan ini pun sama ya, seperti yang ada di bawahnya. Silahkan kalian coba kerjakan. Dan jika sudah paham, ya, dan tidak ada yang dipertanyakan, ya, kalian bisa lanjutkan ke latihan 5. Latihan 5 ini studi kasusnya menghitung rumus luas bangun dasar matematik, ya. Dimana di sini menghitung luas persegi panjang dan menghitung luas segitiga, seperti itu. Silakan kalian deklarasikan seluruh variabel yang dibutuhkan dengan baik, ya. Apa aja variabel yang dibutuhkan dalam kasus tersebut. Kemudian pastikan tidak ada nama variabel yang sama, ya. Jadi jangan misalnya kalian sudah bikin variabel X dan Y, kemudian ketika menghitung luas segitiga kalian menggunakan juga X dan Y, ya. Pastikan berbeda, ya. Kemudian buat tampilan hasil seperti yang ada pada gambar di atas, ya. Dan jangan lupa, saya lupa tambahkan di sini untuk menguploadnya ke blog kalian masing-masing, ya. Jangan lupa. Selamat mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Latihan dengan sungguh-sungguh dan didukung dengan doa akan membuat kalian menjadi semakin mahir, insya Allah. Itu saja mungkin untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.